Air Polresta Manokwari siap mengamankan perayaan HUT Pekabaran Injil Mansinam. Sikapi rencana pemindahan SMK Kehutanan ke Sorong, Pemda Manokwari siapkan lahan 15 hektar. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Jumat 3 Februari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Asisten 2 Setda Papua Barat berharap ASN yang dipercaya untuk mengurus surat-surat penting di lingkup pemerintahan agar dapat menjaga rahasia sebelum dipublikasi secara resmi oleh pimpinan. Hal tersebut disampaikan Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Werinusa saat memimpin apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat pada Jumat 3 Februari 2023. Pesan penting yang disampaikan terkait dengan edaran surat yang mengatakan akan dilakukan perampingan atau penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Werinusa mengatakan, bagi pegawai yang dipercayakan untuk menjaga rahasia jabatan atau rahasia negara terkait dengan surat edaran yang sudah beredar di media sosial tentang perampingan organisasi, hal ini belum tentu benar. Dengan adanya edaran ini membuat banyak pertanyaan kebenaran dari ASN di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat dan akan berdampak pada kinerja ASN di Provinsi Papua Barat. Ada beredar surat dari gubernur, di situ kan ada gubernur, tanda tangan gubernur dalam surat Kemendagri dalam rangka untuk mengusulkan untuk perampingan struktur organisasi yang ada, kelembagaan di pemerintah Provinsi Papua Barat. Nah, soal benar dan tidak saya sendiri tidak bisa justifikasi ya benar dan tidaknya. Cuman disayangkan kalau misalkan surat-surat yang sifatnya rahasia seperti ini kemudian terus beredar luas di media massa begitu. Ini berarti kan ada sesuatu yang perlu kita benahi supaya menyangkut dengan rahasia negara atau kebijakan yang diambil pimpinan dan akan mempengaruhi banyak orang itu tidak seperti ini. Nah ini kalau seperti model begini kan soal benar dan tidak tapi kan cukup meresahkan ya. Karena itu ada penggabungan beberapa organisasi dan itu tentu saja ya meresahkannya untuk pegawai tentu yang punya jabatannya di situ. Apalagi kalau misalnya gabung dua dinas, kedua kepala dinas ini kan kita pernah mengalami seperti itu kan. Lebih lanjut disampaikan ke depan pemerintah provinsi akan melakukan evaluasi untuk memberikan kepercayaan kepada ASN yang mengurus surat-surat penting yang harus dikeluarkan secara resmi oleh pimpinan di Provinsi Papua Barat. Kita perlu evaluasi sekali lagi lalu memberikan kepercayaan kepada siapa yang mengurus toh. Ini yang perlu didorong harus di dalam menempatkan staf yang mengurus ini ya betul-betul orang yang bisa dipercaya, dipegang begitu. Diharapkan ASN sebagai abdi negara harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Namun semua dapat berjalan harus ada koordinasi dari pimpinan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Amin Ngabalin mengatakan, Lambertus Jitmau calon kuat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya. Sesuai surat yang dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar melalui Musyawarah Daerah DPD Golkar yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Keputusan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Amin Ngabalin dalam keterangan pers di Sorong kepada sejumlah media. Amin menjelaskan berkaitan dinamika proses demokrasi di internal Partai Golkar dan merespon terbentuknya daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar merespon untuk memerintahkan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat, Lambertus Jitmau, untuk menyelenggarakan Musda Partai Golkar di Provinsi Papua Barat Daya. Ia mengatakan instruksi partai ini sangat penting dalam menghadapi konstelasi politik tahun 2024. Ia berharap kepada Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Lambertus Jitmau untuk mengambil langkah-langkah melaksanakan surat perintah DPP Partai Golkar segera melaksanakan musda. DPP Partai Golkar tidak menurunkan karateker DPD Partai Golkar di Provinsi Papua Barat Daya, tetapi diperintahkan kepada Lambertus Jitmau sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya. Nomor surat perintah nomor sprint 119 DPP Golkar 11 angka Romawi 2022 yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2022, surat ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Perintah ini diberikan kepada Saudara Lambertus Jitmau untuk segera merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan musda. Itu artinya bahwa dari surat ini dapat kita pahami DPP tidak menurunkan karateker ya di Provinsi Papua Barat Daya, tapi memerintahkan kepada Saudara Lambertus Jitmau sebagai Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat Daya untuk segera melaksanakan musda di Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan musda di Provinsi Papua Barat Daya. Amin menuturkan berkaitan dengan dinamika internal di Partai Golkar beredar beberapa nama menurut dia hal yang wajar. Namun demikian ia memastikan bahwa perintah dan instruksi yang sudah dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar wajib harus tereksekusi secara baik dalam rangka menjaga wibawa dan marwah Ketua Umum DPP Partai Golkar. Kepada seluruh kader ya di Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi kader Partai Golongan Karya, untuk kemudian tidak membuat kegaduhan internal. Kalaupun ada dinamika yang muncul itu biasa. Tetapi kemudian semua harus patuh, taat kepada instruksi DPP. Dan tidak membuat kegaduhan, semua harus solid, satu suara dan satu langkah dalam rangka menghadapi kontestasi politik Pileg maupun Pilpres di 2024 nanti. Kita harus solid, harus kuat. Ya, dinamika itu biasa. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Bupati Manokwari Hermus Indo mengapresiasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Manokwari yang telah menyatakan dukungan mereka kepada Hermus Indo untuk maju sebagai calon kepala daerah di periode kedua. Pada pesta pemilihan kepala daerah di tahun 2019 lalu, Bupati dan Wakil Bupati sebagai pasangan heboh ikut didukung oleh Partai Perindo untuk maju pada pesta politik tersebut dan dinyatakan menang oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk maju pada pemilu kada tahun 2024 mendatang, Partai Perindo juga telah menyampaikan dukungannya kepada Bupati Manokwari Hermus Indo untuk maju pada putaran kedua. Hal tersebut disampaikan langsung pada pimpinan wilayah Partai Perindo belum lama ini di Manokwari. Pertama-tama tentu saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Partai Perindo baik DPP maupun juga DPW Partai Perindo yang berkomitmen untuk mendukung kepemimpinan kami sekarang dalam periode ini dan juga akan berkelanjutan pada periode yang akan datang. Ya, saya kira Perindo menyatakan konsistensinya dalam memberikan dukungan politik kepada kami sebagai kepala daerah hari ini dan juga nanti sebagai calon kepala daerah di kepemimpinan di pemilu kada yang akan datang. Selain itu, Bupati juga menyampaikan alasan Partai Perindo mendukung kembali dirinya untuk maju pada periode kedua karena melihat visi yang sedang dilakukan oleh kepemimpinan dirinya bersama Wakil Bupati Edi Budoyo, yang mana diharapkan kesuksesan pembangunan dapat tercipta dari kesinambungan kepemimpinan di daerah. Mereka juga melihat apa yang menjadi visi besar yang sedang kita perjuangkan di Kabupaten Manokwari, dan mereka juga berharap bahwa keberhasilan pembangunan itu juga ditentukan oleh kesinambungan dari kepemimpinan. Kadang biasanya kita
seorang pemimpin baru jabat 1 periode diganti, lalu kemudian kesinambungannya tidak ada. Nah, kita berharap bahwa kesinambungan itu bisa terwujud dalam masa kepemimpinan yang cukup. Karena jujur bahwa kita sebagai kepala daerah di Kabupaten Manokwari 2 tahun kita ada dalam masa pandemi. Lebih lanjut disampaikan Bupati, seluruh fasilitas yang dibangun pemerintah daerah merupakan upaya untuk mensejahterakan rakyat. Untuk itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah harus ada dukungan yang positif dari seluruh stakeholder dan juga masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Kepala Kesatuan Kepolisian Perairan dan Udara Polresta Manokwari siap mengamankan perairan Laut Manokwari pada puncak perayaan HUT Pekabaran Injil ke-168 pada tanggal 5 Februari 2023. Kurang dari 2 hari pelaksanaan HUT Pekabaran Injil ke-168 pada tanggal 5 Februari tahun 2023 akan dilaksanakan di Pulau Mansinam. Segala persiapan mulai dari pembersihan lingkungan telah dilakukan bersama pemerintah daerah dan juga masyarakat. Untuk persiapan mobilisasi angkutan laut, terutama kesiapan di perairan Laut Manokwari telah dilakukan aparat keamanan. Polairut Polresta Manokwari Ibtu Edi Sutrisno mengatakan, seperti yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, personil Polairut Polresta Manokwari akan ditugaskan di sepanjang pelabuhan Laut Manokwari hingga perairan Manokwari Selatan dan perairan Manokwari Timur. Personil juga akan ditempatkan di Pelabuhan Anggrem dan Perikanan Sanggeng, menjaga kelancaran masyarakat yang akan menyeberang ke Pulau Mansinam. Untuk pengamanan HUT PI yang ke-168, ya, cara bekerja kita atau cara bertindaknya Polairut itu nanti menunggu perintah dari bagian operasional Polres atau Kapakop. Untuk pelaksanaan tugas nanti kita di-plotting di bagian apa. Tapi seperti biasa, setiap perayaan HUT PI itu Polairut Manokwari melaksanakan pengamanan di jalur pelayaran atau di seputaran Kuala Bandar, Pelabuhan Manokwari. Adapun Kepolisian Perairan dan Udara Polresta Manokwari saat ini memiliki 4 kapal patroli. Di samping armada, Polairut juga menyiapkan alat keselamatan seperti life jacket dan peralatan menyelam. Polair memiliki 4 kapal patroli, jenisnya ada yang C2, ada yang C3, terus kita memiliki 1 kapal pemburu yang namanya Sea Reader, didukung dengan 2 perahu karet dan 1 kapal Babin Katimas. Itu untuk armada. Di samping armada kita juga dibekali atau ada barang-barang inventaris berupa alat keselamatan atau life jacket maupun ada peralatan untuk menyelam apabila mana. Polairut Polresta Manokwari menghimbau kepada masyarakat yang memiliki perahu-perahu tradisional tetap menjaga keselamatan dan wajib melengkapi alat keselamatan life jacket. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, menyikapi rencana Kementerian Kehutanan memindahkan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Manokwari ke Sorong, pemerintah Kabupaten Manokwari telah menyiapkan lahan seluas 15 hektar yang akan dihibahkan kepada Kementerian Kehutanan guna pembangunan sekolah. Akibat dari sengketa kepemilikan lahan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Manokwari oleh pemilik hak ulayat, maka Kementerian Kehutanan berencana memindahkan SMK Kehutanan Negeri di wilayah Sorong. Hal ini telah dilakukan pertemuan antara pihak sekolah dan Pemda Kabupaten Manokwari. Rabu 1 Februari, Pemda dan pihak sekolah SMK Kehutanan Negeri kembali melakukan pertemuan guna membicarakan upaya-upaya yang akan dilakukan Pemda Manokwari dalam menyikapi rencana pemindahan SMK Kehutanan Negeri.
Bupati Manokwari Hermus Indo kepada awak media di Manokwari menyampaikan, persoalan sengketa tanah yang sering kali terjadi di tengah kehidupan masyarakat mengakibatkan pembangunan di Kabupaten Manokwari akan terhambat. Terkait dengan isu kepindahan SMKKN dari Manokwari ke Sorong karena persoalan tanah atau hak wilayah. Ya. Ini juga tentu menjadi warning bagi kita seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari. Ya, saya menyampaikan bahwa kalau seluruh masyarakat Manokwari selalu mempersoalkan hak wilayah, konflik pertanahan tidak pernah kita selesaikan dengan baik, maka ini akan menjadi hambatan pembangunan untuk mendorong percepatan pembangunan kita di Kabupaten Manokwari. Lalu hal yang kedua juga kita membahas soal upaya bersama-sama supaya SMKKN itu tidak pindah. Biarkan nanti di Sorong itu kampus 2, kemudian di Manokwari tetap menjadi kampus pertama untuk SMKKN itu. Bupati berharap dengan dihibahkannya lahan 15 hektar Kementerian Kehutanan dapat membangun Politeknik Kehutanan Negeri yang bernaung di bawah Kementerian Kehutanan, sehingga memberikan peluang kepada putra-putri Papua untuk mengemban ilmu di dalam Papua. Pada pertemuan antara pihak SMK Kehutanan Negeri dan Pemda Manokwari pada Rabu kemarin, selain solusi yang Pemda berikan dengan mengibahkan lahan, namun Pemda juga menyampaikan agar lahan yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan yang saat ini digunakan sebagai SMK Kehutanan Negeri agar dapat dihibahkan kepada Pemda Manokwari. Tentu kita membahas untuk bagaimana hibah yang nanti akan kita Pemda Manokwari serahkan kepada Kementerian Kehutanan, dan kita juga minta Kementerian Kehutanan akan menghibahkan tanah yang ada di Tanjung Sanggeng hari ini yang digunakan sementara hari ini sebagai kampus untuk SMKKN, itu dihibahkan kepada Pemda Manokwari. Tidak lain, Pemda Manokwari akan menggunakan lahan itu untuk investasi. Nah, kita berharap ke depan kita juga di kawasan Tanjung Sanggeng itu akan bertumbuh kawasan ekonomi yang bisa bertumbuh secara kompetitif. Masyarakat kalau butuh keramaian, butuh fasilitas yang untuk keluarga dan lain sebagainya di Tanjung Sanggeng ke depan itu bisa dibangun dan kita sudah dapat investornya. Lebih lanjut dijelaskan Bupati bahwa lahan yang saat ini berdiri kokoh gedung SMK Kehutanan Negeri Manokwari telah bersertifikat milik Kementerian Kehutanan. Untuk itu akan ada pertemuan antara pemerintah daerah, pihak sekolah dan kementerian, serta pemilik hak ulayat guna meluruskan persoalan yang sering kali terjadi. Arina Iriananta, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Untuk menyusun dan juga mengevaluasi setiap program-program kerja dalam jemaat, Jemaat GKI Otto Geisler Biryosi menggelar sidang jemaat yang ke-24 pada Jumat 3 Februari 2023 pagi tadi. Jumat 3 Februari 2023 diawali dengan ibadah singkat. Jemaat GKI Otto Geisler Biryosi menggelar sidang jemaat dengan sorotan tema Kasih Kristus Menggerakkan Kemandirian Gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Sidang jemaat ke-24 ini dihadiri oleh setiap perwakilan badan pengurus unsur dalam jemaat, diantaranya Badan Pengurus PKB, PW, PAM, PAR, serta perwakilan klasis Manokwari. Penatua Bons Rumruren selaku koordinator klasis lingkungan 3 yang dipercayakan untuk membuka acara sidang mengatakan bahwasannya sidang jemaat yang dilakukan bukanlah tempat untuk memperlihatkan egois dan perdebatan-perdebatan yang tidak alkitabiah. Namun tujuan sidang untuk menetapkan kebijakan dalam jemaat yang sejalan dengan sidang sinode dan sidang klasis. Itulah sebabnya sidang jemaat bukanlah tempat untuk memperlihatkan egois dan perdebatan-perdebatan yang tidak alkitabiah. Sesuai Nota Gereja 46 pasal 16 tentang sidang jemaat, bertujuan untuk menetapkan kebijakan jemaat yang sejalan dengan keputusan sidang sinode dan sidang klasis. Selain itu, Rumruren pada kesempatan tersebut juga menyampaikan perayaan HUT Pekabaran Injil nantinya, jemaat harus kerja bersama-sama kerja, saling menopang satu sama lain. Sebab perayaan ini bukan hanya milik GKI semata, namun semua umat Kristiani yang ada di tanah Papua. Kita merayakan 160
tidak berarti panitia. Panitia ada di provinsi, panitia ada di pemerintah kabupaten. Kita sama-sama bekerja. Nanti Tuhan mengatur semuanya. Jeffrey Arizona, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 3 Februari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.